Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Sekarang Ibu akan membahas tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Kita masih di bab suhu, pemuaian, dan kalor ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang teori asas Black dan perpindahan kalor. Langsung kita mulai ya. Sebelum membahas teori asas Black dan perpindahan kalor, Ibu masih mau membahas sedikit tentang kalor yang sudah dipelajari minggu kemarin. Untuk minggu kemarin kita sudah belajar rumus untuk menentukan berapa kalor yang dibutuhkan ketika terjadi perubahan suhu. Nah, kemarin rumusnya adalah Q macat. Nah, sekarang melalui diagram ini Ibu akan menjelaskan perubahan wujud zat dari padat hingga menguap menjadi gas gitu. Nah, sekarang kita bayangin kalau misalkan ini bendanya adalah es ya. Misalkan Ibu punya sebongkah es. Nah, esnya ini suhunya minus 10 derajat. Nah, kita mulai dari yang bawah nih, minus 10, berarti kan dia dari es, terus dipanaskan, terjadi kenaikan suhu. Nah, di sini terjadi peristiwa yang membutuhkan kalor pertama, kita sebut Q1 misalkan ya. Nah, karena di sini terjadi perubahan suhu, untuk menentukan berapa banyak kalor yang dibutuhkan, rumusnya adalah yang kemarin, Q macat, karena di sini terjadi perubahan suhu. Nah, ketika es itu diberi suhu yang tinggi atau diberi energi panas atau kalor, dia akan mulai mencairkan. Nah, di sini peristiwa yang kedua, peristiwa pembentukan kalor yang kedua kita sebut dengan Q2. Nah, di sini adalah proses mencair. Nah, di sini untuk berapa sih yang dibutuhkan kalor ketika mencair? Karena di sini tidak ada perubahan suhu, rumus yang digunakan adalah Q sama dengan ml, di mana L-nya itu adalah kalor lelehnya atau kalor leburnya gitu. Terus dari yang tadi sudah mulai mencair esnya, dinaikin lagi suhunya, diberi kalor lagi, terjadi kenaikan suhu. Di sini adalah peristiwa yang ketiga. Nah, karena terjadi kenaikan suhu, rumus yang digunakan masih sama, yaitu Q macat. Jadi karena ada perubahan suhu yaitu delta T, maka rumus yang digunakan masih Q macat. Nah, setelah si airnya dipanaskan kan sudah mulai mendidih tuh. Nah, di sini terjadi peristiwa yang membutuhkan kalor keempat. Nah, di sini mulai terjadi peristiwa menguap. Jadi kalau misalnya air udah mulai mendidih, itu udah ada sedikit yang mulai menguap. Nah, pada peristiwa ini untuk menentukan kalornya sama kayak yang Q2 tadi, karena dia tidak terjadi perubahan suhu, maka untuk menentukan berapa kalor yang dibutuhkan untuk si air itu menguap menggunakan Q sama dengan MU, di mana U-nya adalah kalor uap. Tuh. Nah, untuk peristiwa yang kelima tadi udah mulai mendidih, dipanasin lagi. Di sini adalah peristiwa yang kelima, karena terjadi perubahan suhu, maka rumusnya adalah Q macat. Nah, perubahan suatu benda mulai dari padat, mencair, sampai menjadi gas atau uap itu melalui 5 tahapan seperti ini dengan rumus yang berbeda ketika dia mencair atau menguap. Tapi kalau ketika terjadi perubahan suhu, rumusnya sama, yaitu Q macat. Nah, ini sedikit tentang diagram kalor gitu. Sekarang kita lanjut membahas tentang teori asas Black. Kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca buku. Mungkin kalian juga udah baca tentang teori asas Black. Di sini Ibu akan sedikit memberi gambaran dari mana si Black ini menemukan si teori asas Black. Jadi misalkan ada sebuah peristiwa kayak gini. Kita punya segelas air yang suhunya rendah. Misalkan suhunya itu 20 derajat Celcius. Nah, kita punya juga air dengan suhu tinggi, misalkan suhunya adalah 80 derajat Celcius. Nah, kita ingin mencampur kedua air ini di suatu wadah nih. Nah, kita akan mendapatkan suhu campuran, yaitu misalkan sebesar 50 derajat.
Nah, pada peristiwa ini suhu rendah dicampur suhu tinggi akan mendapatkan suhu campuran. Nah, untuk mendapatkan suhu campuran ini, nah di sini terjadi peristiwa melepas dan menerima kalor. Tuh. Nah, pada pencampuran dua zat ini, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Jadi menurut asas Black, banyaknya kalor yang dilepas sama kayak banyaknya kalor yang diterima. Contohnya misalkan ini kan tadi suhu rendah nih, dia terkena suhu panas, maka dia menerima kalor dari suhu panas ini kan. Nah, kebalikannya, air yang suhunya tinggi ini ketika kena suhu rendah berarti dia melepas kalor kan. Nah, kalor yang dilepas dan diterima pada pencampuran ini dalam satu waktu ini itu sama. Makanya Q lepas sama dengan Q terima, dimana Q lepas itu adalah jumlah dari kalor yang dilepaskan dan Q terima adalah jumlah dari kalor yang diterima oleh zat. Ini adalah teori asas Black. Jadi banyaknya kalor yang dilepaskan sama kayak banyaknya kalor yang diterima gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita mulai dari konduksi dulu ya. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel ya. Jadi untuk konduksi ini hanya melibatkan zat padat. Tuh. Nah, contohnya misalkan kayak knalpot motor nih kan panas, kalau kita pegang panas kan. Nah, tapi tidak terjadi perpindahan, jadi kayak knalpotnya nempel ke kulit kita kan, enggak, hanya panasnya yang berpindah gitu melalui si knalpot ini gitu. Nah, ini contohnya lagi kalau misalkan kayak kopinya panas, gelasnya panas, kita pegang, kita ngerasain panasnya tapi tidak ada perpindahan partikel, hanya panasnya aja yang kita rasakan. Begitu juga dengan panci yang dipanaskan di kompor, kita pegang pancinya panas tapi partikelnya tidak berpindah ke tangan kita gitu. Jadi ini contoh dari konduksi. Jadi konduksi itu perpindahan panas atau perpindahan kalor yang membutuhkan zat perantara, yaitu zat padat gitu. Nah, selanjutnya dengan konveksi. Nah, konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jadi kalau misalnya tadi konduksi itu zat perantaranya tidak berpindah, zat padatnya tidak berpindah, tapi kalau di konveksi ini zat perantaranya ikut berpindah. Nah, jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Jadi kalau konduksi tadi itu terjadi pada zat padat, untuk konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, contohnya misalkan kita ngerebus air nih. Nah, kalau misalnya kita lihat itu ada letupan-letupan. Nah, itu terjadi perputaran arus konveksi ketika kita merebus air. Di sini terjadi arus konveksi di mana air yang panas dengan rapat jenis yang kecil naik ke atas, sedangkan air dingin dengan massa jenis yang lebih besar akan turun. Nah, di sini terjadi arus konveksi. Jadi zat perantaranya ikut berpindah, yaitu si airnya, dia ikut berpindah gitu. Atau kalau misalnya kalian mau lihat peristiwa naik turunnya, bisa juga dilihat dari kalau kita ngerebus kacang hijau nih, nanti kan ada naik turunnya kacang hijaunya itu kan, itu juga termasuk ke dalam arus konveksi. Nah, arus konveksi ini juga digunakan untuk nelayan untuk pergi ke laut dan kembali lagi ke darat. Jadi ada angin laut dan arus balik gitu. Jadi ada perputaran udara yang terjadi karena perubahan suhu atau perubahan kalornya gitu. Nah, selanjutnya ada radiasi. Nah, radiasi ini perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Jadi perpindahan kalor tanpa ada zat perantara. Nah, radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai sama cahaya. Nah, contohnya radiasi ya kayak sinar matahari yang menyinari seluruh bumi gitu. Jadi tanpa adanya zat perantara kita bisa merasakan kalornya, panasnya gitu. Nah, ini contoh dari radiasi. Atau misalnya kita lagi camping terus kita nyalain api unggun, kita merasakan panasnya si api gitu, tapi tanpa zat perantara kan. Jadi kita bisa merasakannya
gitu. Nah, ini contoh dari radiasi. Jadi kalau radiasi adalah perpindahan kalor tanpa ada zat perantara. Nah, biasanya radiasi ini cirinya itu disertai sama cahaya, matahari, api gitu. Nah, sekarang untuk tugasnya, kalian perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar ini terjadi 3 peristiwa sekaligus. Ada peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian jelaskan mana yang termasuk konduksi, mana yang termasuk konveksi, dan mana yang termasuk radiasi dalam satu gambar ini. Tuh, kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan di Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.